Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Allah yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami ada di saat ini, itu karena Tuhan mau kami mendengarkan firman kebenaran. Kami ada di saat ini karena Tuhan mau kami bersyukur kepada Ya Allah. Oleh dan karena itu Tuhan, kami bersyukur atas waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Minggu Advent pertama, masa persiapan menanti kelahiranmu, kedatanganmu sebagai Sang Damai Sejahtera itu. Kami diizinkan Tuhan untuk kembali lagi membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima ini. Lewat firman ini Tuhan mau berbicara kepada kami. Untuk itu kami mohon Roh-Mu yang kudus kuasai kami. Dan Roh Kudus mau berkarya dalam hati pikiran, supaya pada saat kami mendengar bagian firman Tuhan ini, kami dapat mengaplikasikan, melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba yang dipercayakan untuk menyampaikan isi hati Allah kepada umat-Mu di pagi. Hamba mohon Tuhan urapi hamba dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya firman ini menjadi bagian yang begitu nikmat untuk dinikmati oleh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang ini kami sudah berdoa. Amin. Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Perikop pembacaan firman Tuhan, Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrat, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allah. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 pemain, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ingin masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Demikianlah bagian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang telah membaca dan mendengar serta mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari-hari. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
kiri dan sebelah kanan Tuhan masih hidup. Dan Tuhan mengasihi juga. Amin Bapak Ibu. Kalau kita ada sampai pada hari, kalau kita ada sampai suri, itu bukan karena kebetulan Bapak Ibu cuma. Itu karena kasih penyertaan Tuhan yang bersentuhan dengan doa dan gumul kita. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu dan senantiasa menaungi kehidupan kita. Kan tidak pernah memperhitungkan segala kesalahan dan dosa. Tapi tangan Tuhan itu selalu membungkusi umatnya yang percaya dan bersandar kepadanya. Minggu Advent pertama membawa kita untuk merenungkan betapa besar kasih Allah dalam hidup ini, sehingga Dia memberikan yang terbaik, putranya Yesus Kristus, yang nantinya kita sambut dan merayakan pada tanggal 25 nanti sebagai Sang Juru Selamat. Bagian firman Tuhan ini, Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, diberikan tema untuk kita renungkan bersama berbunyi, Bethlehem akan mendatangkan seorang yang memerintah Israel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di YouTube dan kalau Bapak Ibu saudara yang sudah pergi di Israel pasti sudah tahu tempat dan juga letak dan juga keindahan kota Bethlehem ini. Tapi Alkitab berbicara dari sisi perjanjian lama. Dia katakan bahwa Bethlehem adalah sebuah kota di tepi barat Palestina yang berdasarkan Alkitab, Bethlehem terletak dalam wilayah Israel Utara, terletak di daerah Galilea sekitar 10 km barat Laut Nazaret. Bethlehem merupakan sebuah kota kecil yang menjadi milik pusaka suku Yehuda. Karena kota Bethlehem adalah kota kecil, sehingga menjadi tempat yang tidak diperhatikan dan diperhitungkan pada masa kerajaan Yehuda. Disebutkan bahwa Mika adalah seorang Moresyet yang menjadi nabi pada abad 8 sebelum Masehi, di mana pada saat itu masa pemerintahan Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia yang sudah tentu berasal dari kerajaan Yehuda. Kitab Mika sendiri adalah golongan kitab nabi kecil yang isi kitabnya berbicara tentang pembuatan hukuman Allah atas Israel dan Yehuda. Karena apa? Karena mereka menyembah berhala atau kultus palsu. Mereka menyembah kepada berhala-berhala yang sebenarnya bukan menjadi Allah mereka. Ini membuat Allah marah, dan lewat Nabi Mika
dan dengan kemegahan Tuhan Allah tidak akan berpindah dari mereka. Kekuatan Allah akan tetap tinggal pada mereka, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan kepemimpinan dari seseorang atau seorang yang akan lahir di Bethlehem ini, yang muncul di Bethlehem ini, akan menghadirkan damai sejahtera Allah. Ayat 4b sampai ayatnya yang 5, Bapak Ibu Saudara, dijelaskan bahwa ketika mereka diserang oleh musuh mereka adalah Asyur dan Nimrod, maka akan muncul pejuang yang akan melawan mereka, dan mereka akan dikalahkan, akan dicukur dengan pedang terhunus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi yang kecil atau yang tidak dipandang, tidak dihiraukan, diabaikan, didiskriminasi adalah hal yang tidak menyenangkan bagi Bapak Ibu dan juga bagi saya dan juga bagi sesemua orang. Coba kita bayangkan Bapak Ibu dalam kehidupan kita bersama. Kalau kita mengalami hal sedemikian, tidak dipandang, diabaikan, bagaimana perasaan kita? Bagaimana hati kita? Kalau kita di tengah-tengah kehidupan keluarga, Bapak dan Mama mengasihi kakak, kurang memperhatikan adik, ataukah dalam kehidupan keluarga ada anak yang dilahirkan, minta maaf, tidak sempurna, pasti dalam pelayanan ada kasih sayang yang terbagi. Kalau tidak hidup dalam Tuhan, kalau tidak takut Tuhan, pasti mengasihi yang bagus-bagus, pasti mengasihi yang pintar-pintar, tapi yang memiliki kekurangan kurang diperhatikan, diabaikan, tinggal saja di kamar, diasingkan, seperti tidak ada dia di bumi ini, seperti tidak ada sosok ini di dalam rumah tangga ini. Bagaimana kalau kita balik, kita seperti anak ini? Lalu bagaimana kalau kita dilakukan seperti ini? Bagaimana perasaan kita? Ataukah karena kita tidak punya potensi dalam pembagian sesuatu? Sudah kau tinggal di rumah saja jadi, biar kau dapat yang ini saja, yang ini dapat yang lebih karena dia akan tampil, apalagi semua Natal ini, Minggu Advent ini. Yang selalu tampil beli yang bagus-bagus, yang tidak dalam rumah biasa-biasa
bahwa Allah menjadi daerah kecil tersebut menjadi sebuah awal kebangkitan besar dalam keselamatan umat. Tidak hanya zaman itu, tetapi juga selamanya sampai pada saat ini. Bahkan pemilihan Bethlehem sudah ditentukan Bapak Ibu Jemaat. Sejak awal mula segala sesuatu, Alkitab berkata sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bethlehem yang kecil yang akan memunculkan seorang pemimpin besar yang akan melepaskan umat Israel dari semua orang dari berbagai situasi dan penindasan yang akan terjadi. Dari Bethlehemlah akan ada pemimpin yang megah, yang menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan. Bahkan ketika diserang oleh kekuatan terbesar sekalipun, ketika terjadi ketidakadilan dan ketimpangan sosial dalam hidup masyarakat, akan muncul kekuatan tak terkalahkan, karena Tuhan akan menjadi pemimpin terbesar bagi mereka yang tak dapat terkalahkan. Alkitab berkata dicukur dengan pedang tertulis. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita merasakan hal yang namanya ketidakadilan. Di minggu Advent pertama ini kita diberikan pengharapan dari bagian firman Tuhan saat ini. Bethlehem yang kecil akan dipakai Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera. Itu berarti bahwa kita pun mungkin dipandang orang lain kecil, mungkin tidak dianggap di mana kita ada, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan. Mungkin kita dianggap kecil, Bapak. Tetapi yang kecil ini, kalau Tuhan punya rencana bagi setiap kita yang kecil ini, di tengah-tengah kehidupan keluarga, persekutuan dan jemaat, bahkan negara dan bangsa, maka dari yang kecil ini akan memberikan suatu kontribusi terbesar, karena pada akhirnya yang kecil ini akan memuliakan nama Allah. Amin Bapak Ibu. Jangan kita menganggap diri kita besar. Yang besar hanya Allah. Yang besar hanya Yesus Kristus. Biarlah mereka menjadikan diri mereka di luar sana besar. Biarlah dalam kehidupan persekutuan kita yang terkecil, tapi orang-orang kecil ini dalam hubungan yang intens dengan Tuhan, dalam kesetiaannya dengan Tuhan, maka dari yang kecil ini pada saat dia berdoa meminta daripada Tuhan dengan ketulusan hati yang sungguh, maka bersentuhan dengan kasih Allah, maka dari yang kecil ini
dengan suami, dengan istri, dengan sesi keluarga, dengan tetangga. Mari, jangan simpan hati, jangan menganggap diri benar. Lepaskan kemaluan. Berikan kata maaf walaupun kita benar. Tidak jatuh di tanah waktu itu. Tuhan akan menerima semuanya. Karena Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan. Allah tidak pernah memperhitungkan kesalahan. Dikala kita berbalik, dikala kita minta dari Tuhan, maka yang kecil dari yang terkecil akan menjadi yang terbesar. Sama seperti kota Betlehem. Pada saat Yesus dilahirkan di Betlehem, maka dari yang kecil ini dikumandangkan untuk diketahui oleh seluruh isi dunia sampai pada akhir. Dikenal di seantero dunia ini sampai pada akhir. Karena Tuhan memilih tempat ini. Kota Betlehem ini menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa dan juga bagi kita GKI di tanah Papua, dan juga bagi pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.